Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a huda. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dipertemukan lagi setelah satu pertemuan tak berjumpa. Alhamdulillah ala kulli hal kita dapat amanah untuk dakwah di tempat lain. Kita kemarin safari dakwah ke Lombok selama 1 minggu. Alhamdulillah kita rasakan di sana orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat mencintai Nabi. Kalau bulan Maulid itu di Lombok mesti setiap hari ada beberapa kegiatan. 2 hari terakhir itu jadwal saya sampai 5-6 tempat. Saking masing-masing orang itu berusaha dan berlomba-lomba untuk menyelenggarakan acara Maulid, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan rizki, diberikan karunia, diberikan hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau, bisa minum dari telaga Haud, telaga yang tidak terlihat ujungnya, airnya lebih dingin dari es, lebih manis daripada madu, gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Itulah telaga yang nanti kita harapkan bisa minum dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan semua jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu basisnya, pondasinya adalah ilmu. Dan mempelajari ilmu mesti belajar kepada guru supaya kita tidak tersesat. Sebagaimana kisah yang kita ceritakan sebelumnya tentang Hakim Tuma, seorang ahli hikmah, seorang ahli kedokteran yang belajar otodidak. Dia membaca buku, kemudian menemukan teks berbunyi inna hayyatas sauda dawaun min kulli da. Sesungguhnya ular hitam adalah obat segala penyakit. Setelah orang dikasih resep ular hitam bukan sembuh malah mati. Ternyata dokternya salah baca teks. Seharusnya inna habbatas sauda, sesungguhnya jintan hitam adalah obat segala penyakit. Karena dia membaca sendiri, tidak pakai guru, salah titik, maka bisa berakibat fatal. Kalau seandainya urusan dunia, urusan kedokteran saja bisa fatal akibatnya apabila tidak belajar dengan guru, apalagi kita belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar fikih, kita belajar akidah, kita belajar ilmu tasawuf. Ini semuanya sudah lebih pantas kita berusaha mempelajarinya dengan bantuan guru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, terlebih dahulu saya mau melanjutkan nasihat yang disampaikan guru saya, Ustadz Habibi bin Fauzi Alatos, tentang seorang mukmin itu kalau mau menuntut ilmu maka terlebih dahulu dia harus membersihkan hatinya. Seorang mukmin
yang ingin menjadi pribadi yang bertakwa, yang ingin dimuliakan Allah, karena mulia itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sebelum kita mengambil ilmu dari guru, terlebih dahulu kita harus membersihkan hati kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Segumpal daging yang kalau dia saluhat, kalau dia itu beres, kalau dia itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh orang tersebut akan baik juga. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh orang itu juga akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Penyakit-penyakit yang lain, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya, itu selain faktor makanan, faktor hati seseorang yang kurang bisa dimanage dengan baik. Baik. Kenapa kok kita itu mesti membersihkan hati kita dulu sebelum mencari ilmu, sebelum kita mengunduh ilmu, sebelum kita mengambil ilmu dari guru kita? Karena hati adalah tempatnya ilmu. Ketika seorang itu belajar ilmu, ilmu bukan disimpan di otak, tapi ilmu itu disimpan di hati. Wadah penyimpanan ilmu yang menyimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimpan rahasia-rahasia ayat Al-Quran, yang menyimpan hikmah-hikmah daripada hadis, itu adalah hati. Kalau hatinya kotor, maka sulit dimasuki ilmu, atau kalau ilmu masuk, maka bukan menjadi ilmu yang bermanfaat, tapi bahkan ilmu yang merusak. Dibuat sebuah analogi yang bagus oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab Manhajus Sawi. Beliau sebutkan sebuah perkataan dari Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menceritakan, lau ji'ta biwi'ain wasikhin lirajulin turidu minhu saminan aw asalan aw nahwah qala laka ruh ighsilhu awalan. Ketika Anda membawa sebuah baskom, yang baskom ini kotor, ibarat kita punya baskom ini habis kecemplung got, atau kecemplung peceren, atau mungkin habis diberai sama kucing dan lain sebagainya. Intinya baskom ini apa? Kotor. Lalu kita bawa baskom ini kepada penjual minyak, atau kita bawa baskom ini kepada penjual degan, atau kita bawa baskom ini kepada penjual madu. Kira-kira bakal diisi atau enggak baskomnya yang kotor itu tadi? Penjualnya akan bilang, kau pergi dulu, igsilu awalan, cuci dulu baskomnya, bersihkan dulu tempat itu, baru nanti kau datang lagi setelah bersih akan saya isi. Padahal fi umuri dunia, ini cuma urusan dunia, urusan degan, urusan minyak, urusan madu. Kita bawa baskom yang kotor saja pasti disuruh balik, pasti disuruh mencuci dulu, disuruh bersihkan dulu, baru diisi. Apalagi ini hati. Hati tempat kita akan menerima hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Maka sudah sepatutnya seorang penuntut ilmu sebelum kita mulai selalu membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Ustadz, kotoran-kotorannya hati itu apa? Kotoran-kotorannya hati diantaranya adalah al-kibr, at-takabur. Apa itu? Sombong. Kotoran hati itu al-hijid wal-hasad. Apa itu? Iri, dengki. Kotoran hati itu apa? Ar-riya was-sum'ah. Riya, pingin dipuji, pingin didengar orang lain. Apalagi kotoran hati itu adalah ghil,
perasaan hati tidak enak dengan orang muslim, sama saudaranya punya konflik, setelah itu jadi tidak enakan, mau majelis ilmu loh, kok ini saudara saya juga ikut datang ini, milih nggak jadi majelis, milih pulang, soalnya di sana ada fulan. Ini orang yang tidak akan dapat ilmu. Kenapa? Di dalam hatinya ini ada kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita majelis ilmu, sebelum kita mendapatkan banyak rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita itu kena penyakit sombong. Seperti siapa? Kalau yang lalu sudah kita ceritakan itu iblis. 180.000 tahun beribadah, 180.000 tahun penuh dengan ilmu, akan tetapi hilang seketika karena kesombongan. Qarun juga begitu. Qarun itu awalnya orang miskin. Awalnya dia miskin, minta sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya supaya saya kaya. Setelah didoakan, Qarun jadi kaya. Kemudian tibalah waktunya dia disuruh bayar zakat. Ketika disuruh bayar zakat, dia tidak mau. Dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta ini kan karena ilmu saya. Dia merasa bahwa pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan karena usaha dan ilmu yang dia miliki. Ketahuilah ayyuhal jamaah, bahwa ilmu itu dapatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita memulai majelis ilmu, kita disunahkan doa. Gimana doanya? Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, karena ilmu bisa ditambah. Warzuqna fahma, berikan rizki berupa pemahaman, karena pemahaman itu rizki. Ini saya duduk di sini menyampaikan materi yang sama, durasinya sama, ustadznya sama, jamaah yang duduk di sini mendengarkan ilmu bisa mendapatkan pemahaman yang beda. Saya pernah ngisi di satu tempat, ada orang itu merhatikan banget itu, kayak gatek, matanya ngeliatin saya terus. Ketika ditanya paham nggak materinya, enggak Ustaz. Wah, ini kan repot juga, dia udah dengar lama-lama ternyata nggak paham. Kenapa? Karena pemahaman itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita ngantuk gitu, ditanya ternyata paham, bahkan lebih paham daripada materinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Diceritakan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adalah orang yang hafalannya sangat kuat, ingatannya sangat kuat. Kelebihannya Imam Syafi'i, beliau punya daya hafal yang luar biasa. Ketika itu usianya masih muda, usia 10 atau 12 tahun, beliau mendatangi gurunya, yaitu Imam Malik. Imam madhab yang kedua namanya Imam Malik. Imam Malik itu yang mendirikan madhab Maliki. Beliau tinggalnya di kota Madinah. Makanya Imam Malik itu dapat julukan Al-Imam Darul Hijrah, imamnya negeri hijrah Nabi Muhammad SAW. Salah satu karya Imam Malik yang paling terkenal adalah kitab hadis, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu berisi sekitar 1800-an hadis lah. 1800 hadis. Seingat saya 1834. Nanti dicek betul apa enggak. Isi hadis yang ada di dalam kitab Muwatta. Ketika Imam Bukhari, ketika Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Malik, wahai Imam, saya mau belajar ilmu sama Anda. Imam Malik mengatakan, tidak ada orang yang bisa belajar sama saya kecuali sudah setoran kitab Muwatta. Sudah setoran, sudah hafal kitab Muwatta, sudah menghafalkan 1800 hadis.
Maka Imam Syafi'i mengatakan saya sudah hafal. Benar kamu sudah hafal. Coba sekarang baca. Akhirnya Imam Syafi'i membacakan apa? Semua isi hadis yang ada di dalam kitab Muwatta urut lengkap, betul semuanya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Imam Syafi'i ini menyetorkan hafalan hadis kitab Muwatta itu setelah beliau mendengarkan satu kali. Kalau kita kan menghafalkan satu hadis diulangi berkali-kali gitu kan. Kita baca berkali-kali, sekarang ingat seminggu yang akan datang mungkin sudah lupa. Imam Syafi'i cuma dengar sekali aja kitab Muwatta, langsung setoran sama Imam Malik. Langsung setoran, betul semua. Nah makanya Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun. Wahai Muhammad, Imam Syafi'i ini nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi dipanggil ya Muhammad. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, itu maknanya bertakwa. Wajtanibil ma'asi, jauhilah olehmu perbuatan maksiat. Kamu jangan banyak berbuat maksiat. Kenapa? Karena nanti suatu hari kamu ini akan jadi orang besar, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Nah suatu hari Imam Syafi'i diceritakan pernah mengeluh kepada gurunya. Imam Syafi'i punya guru lain selain Imam Malik, namanya Imam Waqi'. Apa yang dikeluhkan kepada Imam Waqi'? Syakautu ila Waqi'in su'ahifdi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan syair ini? Ternyata beliau itu orang yang kalau sekali mendengar langsung hafal, sekali baca langsung hafal. Suatu hari beliau mau menghafalkan sesuatu, sekali baca belum hafal, kemudian dia baca lagi yang kedua, baru hafal setelah mengulang yang kedua. Maka beliau mendatangi gurunya, syakautu ila Waqi'in su'ahifdi. Aku mengeluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Ini kira-kira gimana ini? Jamaah yang dirahmati Allah. Baca 2 kali langsung hafal, itu ngomong sama gurunya, aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Nah terus kita nih kalau seandainya Imam Syafi'i ngomong tentang hafalan kita, ini hafalan kita apa? Tidak tahu kenapa kita tidak hafal-hafal apa, mungkin terlalu banyaknya maksiat yang kita kerjakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma maksiat zahir, tapi maksiat batin yang kita tidak sadari, tidak kita perhitungkan. Rupanya dengan itu semua kita mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ngafal yang tidak masuk, ilmu sudah dijelaskan ternyata tidak masuk. Nah ini makanya penting sekali. Kenapa kok memperbaiki, membersihkan hati itu penting, dibersihkan dari maksiat itu penting. Syakautu ila Waqi'in su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku Imam Waqi' memberikan aku irsyadat, petunjuk. Makanya zaman dulu guru itu disebut mursyid, yang memberikan apa? Petunjuk. Ila tarkil ma'asi, guruku memberiku petunjuk untuk menjauhi maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, memberitahukanku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan pada pelaku maksiat. Ini bukan cuma nasihat buat jamaah, ini nasihat buat yang megang mic juga ini. Ini nasihat untuk kita semua. Seandainya dosa itu ada baunya, mungkin tidak ada orang satupun yang mau dekat sama kita. Kalau seandainya dosa itu mengeluarkan bau, kita semua ini adalah orang-orang yang pernah bermaksiat kepada Allah. Maka ayo sama-sama kita ingatkan diri kita sendiri untuk bertaubat. Ayo kita sadari bahwa tempatnya ilmu itu di hati. Hati itu tempatnya ilmu, ilmu adalah cahaya Allah.
wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak diberikan pada para pelaku maksiat. Kemarin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu, kemarin saya janji mau loncat dulu ke kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah nabi yang namanya disebut Allah, kalau bahasa gaulnya sekarang dimension. Berapa kali di dalam Al-Quran? 124 kali. Nabi Muhammad disebut namanya Muhammad di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Tapi Nabi Musa sampai 124 kali. Nabi Musa ini istimewa karena beliau punya banyak keutamaan. Di antaranya beliau dapat gelar Kalimullah. Apa Pak? Bu? Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga seorang ulul azmi. Ada 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Kenapa 5 nabi ini dapat gelar ulul azmi? Karena mereka adalah orang yang paling sabar dan paling wajib diteladani kesabarannya dalam berdakwah. Nabi Musa ini yang didakwahi bukan jamaah biasa. Yang didakwahi siapa? Fir'aun. Orang paling jahat, orang paling dolim. Kemudian Nabi Musa itu juga dapat gelar alimnya Bani Israel. Nabi Musa dapat gelar apa? Alimnya Bani Israel. Beliau dapat kitab Taurat, beliau dapat suhuf. Istimewa. Wes pokoknya Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang istimewa. Suatu ketika dalam sebuah majelis, Nabi Musa sedang menjelaskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan tentang isi kitab Taurat, diceritakan tentang gunung-gunung. Dalam Al-Quran Allah menceritakan wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Di antara gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu ada gunung yang warnanya putih. Gunung apa yang warnanya putih? Gunung salju, gunung es. Wa humrun, ada gunung yang warnanya merah. Gunung apa Beb Umar yang warnanya merah? Ini kan adik saya ini sudah mendaki 20 berapa? 48 gunung. Nah ini adik saya. Beb Umar ini sudah mendaki 48 gunung. Yang warnanya merah gunung apa? Tapi ya. Ada gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu warnanya merah. Di Afrika ada gunung yang sama batunya itu warnanya merah. Ada gunung yang warnanya pelangi. Mukhtalifun alwanuha. Kalau Bapak Ibu searching di Syekh Google, tulis gunung pelangi Cina, itu nanti ada gambar betul-betul warna gunungnya itu pelangi, warna-warni. Wa gharabi busud, ada juga gunung-gunung yang Allah ciptakan itu warnanya hitam. Gunung Merapi ini warnanya apa nih? Kadang kok dilihat biru, kadang hijau, kadang hitam, sak macamnya wes pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya ini unik gitu. Nabi Musa sedang menceritakan macam-macam gunung. Apa Israel ini kan orang-orang jarang piknik, nggak ngerti mereka. Zaman dulu juga belum ada internet, belum ada HP, jadi mereka nggak bisa browsing mana gunung putih. Jadi yang mereka lihat Mesir itu kota yang padang pasir, tandus, ngertinya mereka ya piramida, ya itulah yang mereka tahu. Masa ada gunung warna putih, masa? Sampai akhirnya ada seorang Bani Israel itu tiba-tiba ngacung. Nabi Musa, saya mau nanya. Iya, mau nanya apa deh? Ada tidak di dunia ini orang yang lebih pintar daripada Anda, wahai Nabi? Nabi Musa mikir sebentar terus jawab, tidak ada. Saya orang yang paling pintar. Dalam riwayat lain pertanyaannya, redaksinya, siapakah manusia paling pintar di dunia? Beliau menjawabnya, saya. Adakah orang yang lebih pintar daripada Anda, Nabi Musa? Tidak ada. Jawaban Nabi Musa itu jujur karena sepengetahuan beliau, menurut ilmu yang beliau ketahui, orang paling pintar ya beliau gitu.
Nabi Musa lupa ada firman Allah yang berbunyi wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Maka Allah tegur Nabi Musa, wahai Musa, ndak ada hamba-hambaku di luar sana yang mengetahui ilmu yang kau tidak tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, surat ini, kisah ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi berisi 4 kisah yang masing-masing kisah mewakili satu fitnah. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi menceritakan tentang fitnah iman. Jadi siapapun yang beriman nanti akan kena fitnah. Kemudian yang kedua menceritakan tentang pemilik 2 kebun. Yang mana ini menceritakan tentang fitnah harta. Siapapun yang punya harta akan dapat fitnah. Fitnahnya itu bisa jadi rasa bakhil, bisa jadi hartanya hilang dan seterusnya. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini bercerita tentang fitnah ilmu. Oh ternyata orang itu semakin banyak ilmunya juga semakin besar fitnahnya. Fitnahnya para ulama itu apa? Ilmunya sendiri. Oh bisa jadi dengan ilmunya dia merasa pintar, merasa sombong, merasa ujub, merasa takabur dengan ilmu yang dia punya. Ilmu ini kan amanah. Di antara fitnahnya lagi adalah beratnya mengamalkan ilmu. Oh, nyampaikan ilmu gampang, tapi kalau mengamalkan ilmu gampang apa susah? Susah. Ini fitnah juga. Dan fitnah yang terakhir adalah fitnah kekuasaan. Ceritanya Dzulqarnain. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang mungkin kita merasa punya prestasi, punya pencapaian sampai satu level akademik tertentu. Mungkin ada yang dapat gelar profesor, ada yang dapat gelar doktor, ada yang dapat gelar magister, ada yang dapat gelar sarjono, ada yang dapat IPK 4,0, ada yang karya tulisnya itu menjadi bestseller misalkan dan lain sebagainya. Ini kan ilmu. Tapi ini bisa menjadi satu pintu masuknya ujian Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang menimpa diri seseorang seperti kisahnya Nabi Musa ini. Maka Nabi Musa ditegur, suruh belajar lagi kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang para ulama tafsir banyak yang menyebut namanya Nabi Khidir atau Khadir. Khidir atau Khadir. Enggak apa-apa terserah, kita kan akrabnya Nabi Khidir gitu. Ketika Nabi Musa diperintahkan lagi untuk belajar kepada Nabi Khidir, maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa yang diabadikan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ketika ketika qala berkata Nabi Musa li fatahu kepada fatahu. Fatah ini apa? Ustadz, fatah itu artinya apa? Fatah itu artinya pemuda. Fatah itu artinya pemuda. Nah, ini kalau dalam kenyataannya orang yang bersama Nabi Musa ini muridnya, pengikutnya, pelayannya, khodimnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenapa di situ di dalam ayat itu disebutkan lifatahu? Ini semacam kode etik jurnalistik ya. Artinya memperlembut bahasa supaya lebih sopan, lebih enak didengar. Apa itu bahasanya kalau kayak gitu? Dalam ilmu jurnalistik itu namanya apa itu? Pokoknya gitulah ya. Intinya kata-kata yang kasar itu diperlembut. Misalkan kalau kita ada istilah pelacur atau LON titik-titik itu diganti dengan apa? WTS, wanita tunasusila, atau apa lagi? PSK, pekerja seks komersial. Ya, walaupun sebenarnya kita harus manggil mereka dengan panggilan yang buruk supaya mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu buruk. Cuma ini tadi yang ada di dalam ayat Al-Quran,
Wa idh qala Musa li fatahu, Allah Subhanahu wa taala memperindah pilihan katanya supaya itu sebagai tasyrif, pemuliaan bagi orang yang ikut Nabi Musa alaihissalam. Karena tradisinya dulu orang kalau ikut Nabi nanti akan kecipratan ilmunya. Orang kalau ikut ulama akan kecipratan ilmunya. Pembantu-pembantu dan budak-budaknya para ulama itu juga jadi ulama. Yang ikut sama Nabi Musa ini namanya Yusha bin Nun, yang nanti di kemudian hari beliau juga akan jadi nabi. Budak-budaknya para ulama salah, budaknya Abdullah bin Umar ya, Salim Maula Abdullah bin Umar itu juga kemudian hari menjadi seorang alim juga. Kalau pembantu-pembantu atau budak-budak zaman sekarang itu kan ikut majikannya sekian lama ya sama aja, tidak tambah pintar. Memang sengaja seperti itu kan, tidak dicerdaskan budaknya itu. Kalau saya dapat istilahnya orang Cina itu, seorang pendekar kungfu yang punya 20 jurus itu yang diajarkan kepada muridnya cuma 19. Supaya dia punya satu jurus andalan, supaya dia tidak dikalahkan sama muridnya. Nanti muridnya ngajarkan ke muridnya cuma 18 jurus, disimpan satu jurus yang paling hebat supaya dia tidak dikalahkan. Apa yang terjadi 18 generasi berikutnya? Pendekarnya cuma punya satu jurus. Kenapa ya? Masing-masing guru menyimpan satu jurus. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bahkan orang yang menyembunyikan ilmu, man katamaan ilmin, siapa yang menyembunyikan satu ilmu, kata Rasulullah SAW, dia tahu, dia ditanya, dan dia tahu dia harus menjawab saat itu ketika ditanya, lalu dia merahasiakan ilmunya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar, maka dia akan dirantai lehernya di hari kiamat dengan rantai dari api. Jadi kita orang-orang muslim ini diajari oleh Rasulullah, kalau kita punya ilmu, ilmunya harus disampaikan. Saya belum mengamalkan Ustaz, kok sudah nyampaikan? Tidak apa-apa, sampaikan aja. Karena belajar ilmu itu satu kewajiban, mengamalkan ilmu kewajiban yang lain, mengajarkan ilmu itu kewajiban yang lain lagi. Sayyidina Abu Bakar dulu baru mendengarkan Al-Alaq 1-5, beliau langsung dakwah, lewat wasilah dakwah beliau masuk sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu semuanya masuk Islam lewat Abu Bakar, lewat Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar baru apa? Tahu 5 ayat dalam Al-Quran. Wah, kalau Bapak Ibu di sini kan ngajinya sudah seminggu berapa kali? Ayat yang didengar sudah banyak gitu kan. Nah, maka kewajiban menyampaikan ilmunya jauh lebih banyak. Kepada siapa Ustaz disampaikan? Kepada orang terdekat. Istri bagi yang masih punya, bagi yang sudah punya, bagi yang sudah punya dan yang masih punya. Mengajarkan kepada anak bagi yang sudah punya, kepada orang terdekat, kerabat, dan seterusnya, tetangga, dan seterusnya. Kita balik lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa li fatahu. Nabi Musa berkata apa? La abrahu, aku tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti apa? Tidak akan berhenti berjalan. Aku akan jalan terus hatta ablugha majma'al bahrain, sampai saya ketemu tempat pertemuan dua laut. Jadi ada di dunia ini tempat pertemuan dua laut, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua laut yang bertemu, satunya air asin, satunya air tawar, itu ada pemisah yang tidak bisa dilampaui masing-masing. Nah, di tempat inilah kata Allah, nanti kamu akan bertemu dengan gurumu Nabi Khidir. Tandanya apa? Nabi Musa dikasih kotak, kemudian di kotak itu ada isinya ikan. Dalam satu riwayat ikannya ikan asin. Nanti kalau ikan itu hilang, kalau ikan itu sudah tidak ada di kotak, maka nanti di situ kamu akan bertemu dengan gurumu.
la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan hukuban. Ini kata-kata yang paling penting Pak yang kita pelajari malam hari ini. Apa kata-katanya? Hukuban. Hukuban. Imam Ibnu Abbas, orang yang paling sahabat yang paling faham tafsir Al-Quran, sigharus sahabah, sahabat junior yang paling faham tentang tafsir Quran, karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya Nabi, karena bapaknya itu Abbas bin Abdul Muthalib adalah kakaknya Nabi Muhammad SAW. Kakaknya Abdullah, berarti Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas didoakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkan dia dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, ajarilah dia ilmu ta'wil atau tafsir Al-Quran. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling paham Al-Quran, yang senior itu Abdullah bin Mas'ud, yang junior itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang makna hukuba. Hukuba itu jalan kaki selama 1 tahun. Jalan kaki selama 1 tahun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga menyebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa hukuban itu maknanya jalan kaki 80 tahun. Saya mau nanya, kira-kira tadi Bapak Ibu yang berangkat ke masjid, hadir majelis ilmu, ada yang jarak rumahnya setahun perjalanan? Berapa jam perjalanan dari rumah ke sini, Pak? Ada yang 1 menit, gelondor-gelindung sampai. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Paling jauh paling saya, ya. Jambu Sari ke sini berapa? 10 menit. Ini kita dapat melihat dari perkataan Nabi Musa ini bahwa beliau sedang mengajarkan kepada kita semua, menuntut ilmu itu tidak peduli jarak tempuh. Menuntut ilmu itu apa? Tidak peduli jarak tempuh. Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk belajar, dia tahu untuk menemui gurunya itu harus jalan kaki setahun, oke. Maka alangkah tidak bersyukurnya kita kalau majelis ilmunya dekat di Masjid Firdausil A'la, seminggu sampai 3 kali 4 kali majelis. Masih ada orang yang aras-arasan, males-males menuntut ilmu. Nah, ini bahaya, ini minta dipecut pakai apa ya? Kalau kata-kata tidak cukup, kalau Al-Quran tidak cukup, nanti kira-kira mau dipecut pakai apa ini? Ustaz Balia langsung berencana beli pecut, kurang ajar. Sok bapak-bapak mau pecut ya, ngawur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa sudah bisa. Nabi Musa waktu itu ketika beliau mengatakan perkataan ini, usianya sudah tua. Usianya Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang usianya panjang, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini perbedaan antara nabi dengan kita. Kalau nabi itu ajalnya sudah menjelang, malaikat maut datang, malaikat Israel datang, malaikat ini pasti akan memberi pilihan. Wa illa khuyira, setiap nabi yang didatangi malaikat maut itu dikasih pilihan. Wahai Nabi, Anda masih mau lanjut dakwah atau mau sudah pulang aja ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Itu semua nabi dipilih gitu, dikasih pilihan begitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW terbaring itu diceritakan malaikat maut mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini di luar pintu ada saya, malaikat maut, tolong izinkan kepada Rasulullah, saya mau masuk. Maka Nabi izinkan malaikat maut ini masuk. Kemudian malaikat maut nanya, ya Rasulullah, ini Anda masih mau lanjut dakwah atau cukup? Atau mau kembali kepada Allah? Maka Nabi Muhammad bersabda setelah bersiwak, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la,
firrafiqil a'la salasan tsumma qada. Beliau memilih saya mau pulang aja ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali beliau mengucapkan, kemudian beliau wafat. Nabi Musa sama ini kasusnya, didatangi malaikat maut. Wahai Nabi Musa, saya malaikat maut. Saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Anda. Oh, saya diperintahkan untuk ngasih pilihan. Belum rampung ngomongnya udah ditonjok sama Nabi Musa malaikat mautnya. Ditonjok matanya sampai dalam satu riwayat mata malaikat maut ini bonjol, datang menghadap Allah. Ya Allah, saya dijotos sama Nabi Musa ini. Beliau kayaknya belum mau balik ini, belum mau menghadap engkau. Dia masih mau dakwah lagi, masih minta dispensasi perpanjangan waktu, injury time ini ya. Ya sudah, bilang sama Musa, tutupkan tanganmu ke tubuh seekor sapi. Nanti bulu yang tertutup tangan itu tambahan usianya. Ini kira-kira kalau bulu sapi ditutup tangan ada berapa lembar itu kan? Ratusan lah ya intinya ya. Jadi Nabi Musa itu usianya panjang, berapa tahun pasnya kita tidak tahu, tapi usianya beliau panjang. Di usia yang sudah ratusan tahun itulah beliau mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hubuwa. Menunjukkan pelajaran bahwa menuntut ilmu itu tidak peduli yang namanya usia. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita itu di dalam buayan sampai kita meninggal dunia. Tidak ada orang sudah walah aku wis ngaji 40 tahun lele saiki wis ora perlu ngaji meneh wis cukup. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang keliru. Oh, aku ki wis profesor wis ora perlu ngaji meneh. Aku ki wis ustad, wis kiai, wis ulama, aku alumni pondok A, B, C, D wis ora perlu belajar ilmu lagi. Nah, ini bahaya, ini salah. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ada sebuah universitas di Eropa itu setiap acara ospek maka mahasiswa baru itu diajak sama senior-seniornya untuk mendatangi sebuah kuburan. Di dalam kuburan ini telah dimakamkan Bapak Profesor Fulan. Meninggalnya tahun 95, dikubur tahun 2008. Meninggal tahun 95, dikubur tahun 2008. Berapa tahun berarti itu? 13 tahun. Nah, adik-adik kelas pada nanya, ini maksudnya apa Kak? Ini kok meninggal 95, dikubur tahun 2008. Nah, ini Pak Profesor Fulan ini ketika tahun 95 dia merasa menjadi orang yang sudah paling pinter. Dia merasa sampai di puncaknya ilmu. Dia merasa tidak butuh belajar lagi. Dia merasa tidak mau lagi menerima insight, masukan ilmu yang baru dari orang lain ataupun dari mahasiswa. Dia menolak ide-ide pembaruan. Dia menolak ilmu-ilmu baru. Dia menolak. Maka sejak saat itu dia dikatakan mati. Nah, baru mati orangnya tahun 2008, baru dia dikubur. Oh, ternyata memang kuburan ini adalah sebuah simbol pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang masuk universitas itu, bahwa belajar itu tidak ada habisnya. Long life education, long life learning. Belajar itu sampai mati. Tidak ada kata cukup, hidup itu terus belajar. Apalagi kalau orang itu sudah berumah tangga, ibadah paling panjang, belajar yang paling panjang itu adalah ibadah dan belajar berumah tangga. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun selalu ada ilmu-ilmu baru yang akan muncul dan mesti dipelajari. Nabi Musa usianya sudah ratusan tahun, tapi siap jalan kaki 1 tahun hanya untuk bertemu guru yang nantinya alam besok dia akan dapat ilmu apa. Kalau kemarin Mas Helmi itikaf itu kan sudah tahu nanti mau belajar materi apa kan gitu.
Ini Nabi Musa mau berangkat, nggak tahu nanti ilmunya dapat ilmu apa, enggak tahu. Tapi cuma disebut di sana ada seorang guru datang. Dan ternyata setelah ketemu Nabi Khidir ini, jamaah yang dirahmati Allah, seorang yang tidak lebih alim dari Nabi Musa, tidak lebih tua daripada Nabi Musa. Nabi Khidir lebih muda. Yang mana ini juga menunjukkan pelajaran bahwa kadang-kadang kita belajar dari orang yang secara keilmuan lebih sedikit daripada kita, tapi dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Kadang-kadang kita akan mempelajari ilmu dari seorang yang usianya jauh lebih muda daripada kita. Belajar itu tidak pandang usia, tidak pandang dulu kepada siapa. Apakah ustadznya mesti yang paling senior, paling alim, paling tua, paling warok. Idealnya memang begitu. Tapi ketika tidak ditemukan seseorang yang seperti itu, atau kita kesulitan untuk mengundang seorang alim yang seperti itu, setidak-tidaknya guru kita adalah orang yang lebih alim daripada kita, lebih warok daripada kita, lebih tua daripada kita. Tapi kisah Nabi Musa ini menjadi satu hikmah tersendiri, bahwa terkadang kita belajar sama yang lebih muda, kita belajar sama yang tidak lebih alim daripada kita. Ini kira-kira sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sampun saged dipahami nggih? Insyaallah poin utama yang ingin saya tekankan di majelis ini adalah, ayo sebelum kita mempelajari ilmu, mendapatkan hikmah-hikmah dari kitabullah, dari sunnahnya Nabi, kita bersihkan hati kita dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran, sehingga yang kita dapat ilmunya walaupun sedikit tapi bermanfaat, daripada belajar dalam keadaan hati kotor, dapat ilmu banyak tapi ilmunya tidak barokah, ilmunya tidak bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Nggih, mekaten mawon ilmu yang dapat kami sampaikan sedikit ini sebagai pengingat untuk diri sendiri dan jamaah semua. Kalau ada benarnya dari Allah, saya tidak punya saham. Kalau ada salahnya, kekurangannya itu karena bodohnya saya, kurangnya ilmu. Kalau ada yang menyinggung, saya minta maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.